Nah, artinya sholatnya orang munafik yaitu cirinya adalah sholatnya bolong. Maka kalau kita mungkin sholat kita masih bolong-bolong atau kita belum menyempurnakan sholat kita masih bolong-bolong, bisa jadi ada kemunafikan di dalam diri kita. Nauzubillah min dzalik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tetapi tidak mengerjakan sholat. Bagaimana akibatnya? Nah, ini yang harus kita pahami agar ini menjadi targhib untuk kita. Menjadi tarhib untuk kita ada rasa takut ketika kita tidak melaksanakan sholat. Atau sampai saat ini kita mungkin tidak mengutamakan sholat 5 waktu kita. Ini supaya menjadi tarhib untuk kita, menjadi salah satu sesuatu yang menjadi rasa takut menghadirkan rasa takut di dalam diri kita. Dengan kita mengetahui beberapa akibat ketika kita tidak melaksanakan sholat. Yang pertama, ketika kita tidak melaksanakan sholat atau mungkin sholat kita masih bolong-bolong. Ini akibat yang pertama adalah kita tidak selamat dari kesesatan. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak selamat dari kesesatan. Ini yang kita takutkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Allah berfirman, "Wa khalafa min ba'dihim khalfun," dan nanti akan ada generasi khalfun yang mana mereka itu adaa'us shalah. Mereka menyia-nyiakan terhadap salatnya. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti terhadap hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, dan maka mereka akan menjumpai yang dinamakan kesesatan. Nah, ini orang-orang yang dia mengikuti hawa nafsu, mengikuti terhadap hawa nafsunya dan menyia-nyiakan terhadap salatnya. Maka fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menjumpai yang dinamakan kesesatan. Artinya apa? Mereka tidak selamat dari kesesatan. Ada usolah, menyia-nyiakan terhadap sholat, kemudian wattaba'us syahawat, mengikuti terhadap hawa nafsu. Maka fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan menjumpai kesesatan. Tidak selamat dirinya dari kesesatan. Padahal wa za'ama annahu muslimun, dia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang muslim. Tetapi ketika dia tidak melaksanakan sholat, dia menyia-nyiakan terhadap sholatnya dan justru mengikuti terhadap hawa nafsunya, maka dia tidak akan selamat dari kesesatan. Padahal dia sudah ada di dalam petunjuk Allah, hidayah Allah yang dinamakan dinul Islam, tetapi dia tidak sholat, maka tidak selamat dari kesesatan. Fasawfa yalqawna ghayya. Ini yang kita takutkan. Maka kita berusaha bagaimana membangkitkan kefahaman di dalam diri kita, menghadirkan kefahaman di dalam diri kita bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tegakkan, yang harus kita sempurnakan. Akibat yang kedua yang akan kita dapatkan ketika kita tidak menyempurnakan sholat kita, tidak menegakkan sholat kita, adalah yang kedua, yaitu kita tidak selamat dari celaka. Yang pertama tadi tidak selamat dari kesesatan, yang kedua tidak selamat dari celaka. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang di dalam sholat mereka itu mereka lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Mereka tidak memahami bahwa sholat itu adalah sebuah kewajiban. Mereka tidak kemudian mempraktikkan, tidak menyadari tentang firman Allah, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk menjaga sholat 5 waktunya, mereka tidak menjaga. Inilah yang dikatakan alladzina hum an sholatihim sahun. Dan itu orang-orang yang lalai dari sholat mereka, maka fawailul lil musallin. Fawailun. Wail itu adalah celaka, di dunianya mendapat celaka, mendapat celaka.
Dan di akhirat fawailun itu adalah neraka wail. Neraka, salah satu jurang neraka yang disediakan khusus bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Fawailul lil musallin. Di dunianya mendapatkan celaka dan di akhirat mendapatkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini harus kita usahakan betul, ya, karena ini adalah tugas utama kita sebagai manusia adalah melaksanakan ibadah. Jadi harus betul-betul kita usahakan agar kita bisa menyempurnakan terhadap sholat 5 waktu kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat kita tidak melaksanakan sholat atau kita tidak menegakkan sholat kita atau kita tidak menyempurnakan sholat kita adalah yang ketiga. Yang ketiga, kita tidak selamat dari kemunafikan. Kita tidak selamat dari kemunafikan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri khas, ya, ciri khas dari orang-orang munafik itu adalah wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Ketika mereka itu berdiri sholat, maka mereka itu sholatnya malas. Bisa jadi sholatnya itu masih bolong-bolong, atau bisa jadi sholatnya tidak sama sekali dia kerjakan, atau dia malas sholat. Nah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini berarti orang-orang yang munafik itu kan kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu sholatnya pilih-pilih. Ya, kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, ini kan masih dalam keadaan terang sehingga mereka berangkat sholat ke masjid bersama-sama sehingga diketahui bahwa mereka adalah seorang muslim. Tapi begitu sholat isya keadaan sudah gelap, mereka malas sholatnya. Dan begitu apalagi subuh ketika masih dalam keadaan gelap, nah ini tadi nggak kelihatan, artinya saya tidak terlihat nanti walaupun saya ke masjid, tidak ke masjid juga saya tidak terlihat karena keadaannya gelap. Yang mereka memilih untuk tidak sholat. Nah ini qamu kusala, sama seperti itu. Nah, artinya sholatnya orang munafik yaitu cirinya adalah sholatnya bolong. Maka kalau kita mungkin sholat kita masih bolong-bolong atau kita belum menyempurnakan sholat kita masih bolong-bolong, bisa jadi ada kemunafikan di dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kemudian ancaman bagi orang-orang munafik kan lebih mengerikan daripada orang-orang yang tidak beriman. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik itu fid darkil asfal, di dalam dasarnya jurang api neraka. Darkil asfal, yang paling bawah. Minan nari, dari neraka, paling bawah siksanya. Walaupun juga memang nanti dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir di dalam neraka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik di dalam jahanam bersama-sama. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan ancaman-ancaman siksa yang harus kita pahami ketika kita tidak menegakkan sholat atau sholat kita masih bolong-bolong, kita tidak selamat dari sifat kemunafikan. Kemudian yang keempat, akibat dari kita tidak menyempurnakan sholat kita atau tidak menegakkan sholat kita atau kita belum bisa mengerjakan sholat Islam tetapi tidak sholat, maka kita tidak selamat dari kekafiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, man tarokas shalah faqad kafar, atau di dalam hadis lain lafadznya man tarokas sholata muta'amidan, barang siapa yang meninggalkan sholat muta'amidan dengan sengaja, maka faqad kafar, dia adalah orang-orang yang kafir. Kenapa? Meninggalkan sholat, batallah keislamannya. Nah ini, kenapa? Rukun Islam tidak dia sempurnakan, yang iqamis sholah yang kedua. Nah, maka tidak selamat dari kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus kita coba untuk kita sempurnakan agar betul-betul kita ini menjadi muslim yang sempurna. Jangan sampai kemudian kita ini adalah seorang muslim tetapi kita tidak pernah melaksanakan sholat. Maka ini akibatnya tadi. Bisa tidak selamat dari kesesatan, tidak selamat dari celaka, tidak selamat juga dari kemunafikan, tidak selamat dari kekafiran. Padahal kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kita menyatakan diri kita adalah sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam. Tetapi ketika Allah memerintahkan sholat, kenapa kita tidak sholat? Nah, maka mulai dari sekarang kita bangun kefahaman itu dan kita coba untuk sempurnakan sholat 5 waktu kita. Mungkin kita masih hidup, ya,
Kalau kita sudah meninggal dunia tidak ada lagi kesempatan. Al-yauma amalun wala hisabun. Hari ini adalah tempat kita beramal, tidak ada hisaban. Tetapi kalau sudah mati wal ghoda, besok ketika sudah mati maka tempatnya hisaban. Hisabun wala amalun. Tempatnya hisaban, tidak ada lagi amalan. Maka mumpung masih ada kesempatan. Kemudian akibat yang terakhir bagi kita yang menyia-nyiakan sholat, tidak menyempurnakan sholat 5 waktu kita, maka kita tidak selamat dari siksa api neraka. Tadi seperti dalil yang pertama, Allah berfirman, barang siapa yang dia tidak menjaga sholat 5 waktunya, lam yuhafidu alaihinna, dia tidak menjaga sholat 5 waktunya, maka fala ahdalahu indi, tidak ada janji surga baginya di sisiku Allah. Tidak ada janji surga. Kalau tidak ada janji surga, maka jelas tempatnya adalah neraka. Karena di akhirat hanya ada 2 tempat. Kalau tidak surga, ya neraka. Kalau tidak ada janji surga, maka tempatnya di mana? Pastilah di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ma minkum min ahadin illa lahu manzilani. Manzilun fil jannah wa manzilun fin nar. Di akhirat itu bagi seseorang hanya mendapatkan 2 tempat. Manzilun fil jannah, 1 tempat di dalam surga, wa manzilun fin nar, dan 1 tempat di dalam neraka. Kalau tidak di surga, ya di neraka. Tidak ada yang namanya di tengah-tengah. Nah ini, kalau Allah sudah mengatakan fala ahadalahu indi, tidak ada janji surga baginya, maka apa yang terjadi? Ya tempatnya ada di dalam neraka. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Dan juga di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita ketika di hari kiamat, kemudian malaikat bertanya, "Ma salakakum fi syaqar?" Kepada ahli neraka ditanya, "Ma salakakum fi syaqar?" Kenapa kalian bisa masuk di dalam neraka Syaqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia tidak pernah sholat. Ini sudah jelas. Masalakum fi Syaqar. Apa yang membuat kalian itu masuk ke dalam neraka Syaqar? Jawaban mereka apa? Lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia tidak pernah sholat. Ini, tidak pernah sholat. Sehingga apa? Masuk ke dalam neraka Syaqar. Nah sekarang kita kembalikan introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, bagaimana sholat 5 waktu kita. Kalau mungkin sekarang ini kita belum sempurnakan sholat 5 waktunya, sama sekali kita tidak pernah sholat. Ayo kita sekarang berusaha bagaimana belajar kita untuk mengerjakan sholat, menegakkan sholat 5 waktu kita. Kalau sekarang kita ini sudah muhasabah dan ternyata sholat kita masih bolong-bolong, maka kita usahakan kita sempurnakan sholat 5 waktu kita. Kalau bekerja saja kita bisa usahakan sempurna, mengapa dalam ibadah kita tidak bisa sempurnakan? Ingat, siapa yang memberi rezeki kepada kita? Siapa yang memberikan nikmatan kepada kita? Allah yang memberikan kita pekerjaan, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita begitu banyak nikmat. Tetapi Allah meminta kita aqimus shalah. Mengapa kita tidak sholat? Kita seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin wajib untuk menegakkan sholat 5 waktu kita. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah.